Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang takwa, yaitu apa yang disampaikan oleh sahabat dan juga sekaligus menantu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib yang membagi takwa itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-khaufu minal jilil, takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan wahyu. Dan kemudian yang ketiga adalah asyukru bil qalil, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil, punya persiapan untuk hari pulang, punya persiapan untuk kematian. 2 pertama telah kita bahas. Kita telah membahas takut kepada Allah, bagaimana caranya menumbuhkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari asma dan sifatnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada al-amal bitansil, beramal sesuai dengan wahyu, kita juga sudah mempelajari ini, yaitu dengan kita meningkatkan semangat di dalam kita beramal karena ada fadilah, keutamaan yang terkandung di dalamnya, di dalam amal perbuatan kita. Ada janji positif ya, kabar gembira pada setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Maka kita harus bersemangat di situ. Dan juga kita harus meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada ancaman siksaan di situ. Nah, ini menjadi dasar dalam kita beramal. Al-amal bitansil, beramal sesuai dengan wahyu. Pertemuan yang sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu asyukur bil qalil, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sedikit. Sebetulnya tidak ada nikmat Allah yang sedikit. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, bahkan kita tidak bisa menampungnya. Kita tidak bisa menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak bakalan bisa. Hanya saja karena kadang kita memandangnya sesuatu yang sangat sedikit ya. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, ada nikmat atau 2 nikmat yang manusia itu tertipu, tidak merasa kalau dikasih nikmat sehingga susah bersyukur. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Pada dasarnya pertemuan kali ini sebetulnya bahasan kita adalah bagaimana upaya kita membuka pintu-pintu rizki yang telah Allah siapkan dengan bersyukur. Jadi masyarakat kita kan umumnya dapat nikmat dulu baru syukuran. Ini tidak, bersyukur dulu supaya mendapatkan pintu-pintu rizki-rizki yang lain itu segera terbuka. Ayatnya kita sudah masyhur ya, yaitu ayat yang ke-7 dari surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian telah mengumumkan, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi di sini kalau kita syukur itu pasti Allah akan nambah. Tapi kita ada ayat lainnya, ayat lain, yaitu ayat yang ke-13 dari surah Saba. Ini membicarakan tentang hebatnya kerajaan Sulaiman, sampai-sampai beliau bisa menguasai para jin. Para jin itu dikuasai oleh
Nabi Sulaiman dengan izin Allah sehingga bekerja untuk Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudur rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Mereka para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wakil keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, karena sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita padukan jemaah sekalian, ayat yang pertama kan tadi jelas, yang bersyukur Allah tambah. Ini yang kedua, ayat yang kedua, yang mau bersyukur itu sedikit sekali. Kenapa ya? Kenapa kok orang itu tidak mau bersyukur? Nah, setelah kita lihat di lapangan, ternyata masalahnya adalah banyak orang itu tidak mengerti rizki, tidak memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukur nikmat, yang dipandang nikmat yang harus disyukuri itu kalau duit. Kalau bukan uang, bukan duit, bukan nikmat gitu. Makanya benar kata Rasulullah Muhammad SAW, apa? Nikmat yang paling menipu atau bukan menipu, orang yang paling mengkufuri nikmat Allah ada dua, yaitu apa? Sehat dan kesempatan. Sehat dan kesempatan. Pernah kejadian ya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau ketika keliling melihat kondisi keadaan rakyatnya, beliau melihat ada orang yang sudah tua gitu, sudah payah gitu, sedang menanam biji kurma, menyemai biji kurma. Beliau hampiri, turun dari keretanya, beliau menghampiri, ngobrol sebentar, sambil kemudian menasehati orang tua itu. Wahai Pak Tua, Anda itu sudah sangat tua. Kenapa sibuk-sibuk bekerja? Tak sekarang baru tanam biji kurma, panennya mau kapan? Sudahlah di masjid saja, perbanyak sholat, baca Quran, zikir. Anda sudah tua. Kata orang tua itu menjawab, wahai Tuan Khalifah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada saya kesehatan dan kesempatan. Saya sehat, meskipun saya sudah tua, saya sehat. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menanam biji kurma ini. Saya lakukan. Perkara nanti panen atau tidak, itu bukan urusan saya. Perkara nanti yang panen anak saya, cucu saya, itu terserah Allah. Yang penting saya sekarang sehat, saya punya kesempatan untuk menanam, saya lakukan itu. Mendengar jawaban ini jemaah sekalian, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat bangga, bersyukur, dan sekaligus juga malu karena tadi sudah menasihatinya untuk ibadah di masjid saja. Maka kemudian beliau memberikan hadiah kepada orang ini 1.000 dinar. 1.000 dinar. 1.000 dinar. Dinar itu uang emas ya. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Kalau sekarang harganya 800 dikalikan saja itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa orang tua itu sangat menyadari bahwa kesehatan dan kesempatan adalah nikmat yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum. Mendapatkan hadiah seperti itu, kemudian beliau katakan kepada Khalifah, Tuan Khalifah, lihat nih, tanaman saya belum selesai saya siram, ya, belum saya siram, belum dirabuk, belum dipupuk, ini sudah panen, berapa? 1.000 dinar, luar biasa kan? Ini sesuatu yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Maka pasti, karena ini kabar dari Allah SWT dengan menggunakan harfu taukid. Ini merupakan kepastian yang tidak mungkin terelakkan. Pasti, kalau kita syukur kepada Allah, pasti Allah tambah gitu. Jadi yang pertama adalah bahwa orang itu banyak tertipu, dikiranya nikmat itu hanya duit saja. Kalau bukan duit, bukan nikmat. Kemudian juga banyak orang yang dengan nikmat itu tidak bersyukur tapi malah mengeluh gitu ya. Mengeluh. Nanti kita akan bicarakan tentang tingkatan-tingkatan orang-orang di dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas di sini kewajiban bersyukur itu kebaikannya berpulang kepada kita, Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang
yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang standar mukmin. Standar mukmin. Kata Rasulullah, ajaban diambil mukmin, menakjubkan, alangkah menakjubkannya urusan orang yang beriman. Apa itu urusan orang yang beriman? Kalau dia mendapatkan nikmat, syukur, dapat pahala dia. Kalau dia dapat musibah, sabar, pahala dia. Jadi kalau dapat nikmat, syukur, dapat musibah, sabar, berpahala. Semuanya kebaikan. Itu hanya untuk orang yang beriman saja. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini, ini adalah standar umumnya. Standar minimalnya harus seperti ini. Orang beriman itu kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar. Apa ada yang tidak standar? Ada. Ada yang tidak standar. Ada di bawah standar, ada di atas standar. Yang di bawah standar apa? Yang di bawah standar kebalikannya. Dapat nikmat ngeluh, dapat musibah apa lagi? Dapat nikmat ngeluh, dapat musibah apa lagi? Dapat musibah ngeluh, dapat nikmat ngeluh juga gitu. Dulu waktu masih bujang misalnya, dia ngeluh kepada Allah, ya Allah, kapan saya punya istri? Begitu dikasih istri sama Allah SWT, dia ngeluh ceramah kemana-mana, mengeluhkan istrinya. Ya ampun, istri saya tidak bisa masak, tidak bisa ini, tidak bisa itu, keluhan semua. Mengeluh itu. Nggak punya anak, ngeluh lagi kepada Allah. Punya anak, ngeluh juga gitu. Belum punya anak, ngeluh kepada Allah, ya Allah, kapan punya anak? Begitu kasih anak, ngeluh dengan anaknya itu. Ya Allah, anak saya itu nakal sekali, begini, begitu, begini, begitu. Jadi nggak lepas dari keluhan. Orang yang seperti ini jemaah sekalian, tidak akan pernah ketemu yang namanya bahagia. Tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya bahagia. Karena apa? Mau bahagia bagaimana? Dapat syukur, dapat nikmat saja ngeluh. Dapat nikmat saja ngeluh, bagaimana mau bahagia? Nggak akan ketemu yang namanya bahagia, nggak akan. Terus ini yang di bawah standar. Adakah yang di atas standar? Ada di atas standar. Apa itu? Dapat nikmat syukur, ini biasa. Dapat nikmat syukur, dapat musibah syukur. Wah, ini yang luar biasa. Apa ada orang dapat musibah syukur? Ada. Kok bisa ya dapat musibah syukur? Ada kata kuncinya ya sekalian. Apa kuncinya? Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya misal berangkat sholat ke masjid, mau pulang sandal hilang misalnya. Ini misal ya. Mau pulang, mudah-mudahan tidak. Mau pulang sandal hilang. Maka berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sandal saya hilang? Oh, mungkin ada uang yang kita pakai untuk beli sandal itu tidak halal, jadi Allah mau bersihkan kita dari hal-hal yang tidak halal. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala pingin saya pakai sandal yang baru. Sebab sandal itu awet sekali, enggak hilang-hilang. Kalau enggak hilang, enggak ganti yang baru. Allah hilangkan supaya saya pakai ganti yang baru. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ikhtiar dulu ya. Nah, ikhtiar mencari sandal tadi masuk lewat pintu mana, keluarnya lewat pintu mana, dicari dulu. Setelah itu baru berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir dengan pikiran yang positif, husnudzon gitu. Ada orang sakit. Kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sakit itu bisa menghapuskan dosa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan sakit saya bersihkan saya dari dosa-dosa yang selama ini saya lakukan. Karena ada sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Ma min musibatin yusibu mu'min." Tidak ada satu musibah yang menimpa orang yang beriman kecuali menjadi penebus dosa baginya. Menjadi penebus dosa baginya. Meskipun itu hanya tertusuk duri. Jamaah sekalian tentu pernah ya tertusuk duri. Tertusuk duri itu berapa sih sakitnya? Setelah dicabut 1, 2, 3 menit selesai.
sembuh sakitnya, tapi itu bisa menjadi penebus dosa. Bagaimana kalau misalnya dengan luka yang lebih besar, lebih berat, sakit yang lebih mendalam, tertusuk linggis misalnya, nah ini tentu menghapus dosa lebih ciling lagi, lebih bersih lagi. Maka luar biasa orang yang bisa memposisikan musibah dengan nikmat itu satu posisi. Nikmat dari Allah, musibah juga dari Allah, nikmat disyukuri, musibah juga disyukuri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi Ayub jamaah sekalian. Ini kisahnya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu menikah di usia 30 tahun, dapat istri 10 tahun lebih muda, 20 tahun. Kemudian 10 tahun pertama 20 tahun pertama hidup bahagia, 20 tahun pertama rumah tangga, hidup bahagia, luar biasa. Dan menjadi orang yang paling kaya. Kekayaan pada saat itu diukur dengan sawah ladang paling luas, binatang ternak paling banyak, rumah paling besar, anak paling banyak, dan ini dimiliki semua oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anaknya 10, dalam riwayat lain 12 ya, 10 laki-laki 2 perempuan. Kemudian rumahnya besar, ada lumbung padi kalau bahasa kita, tempat menyimpan hasil-hasil pertanian. Sawah ladangnya sangat luas, binatang ternaknya banyak gitu. 20 tahun pertama, sampai kemudian ketetapan Allah datang. Banjir bandang, itu banjir merobohkan rumahnya. Anaknya yang 10 tadi tertimpa rumahnya itu mati semua dalam waktu 1 malam. Jadi banjir itu merobohkan rumah, rumahnya merobohin anak, anaknya mati semua, menghanyutkan binatang ternak, hancur sawah ladangnya. Pokoknya dalam waktu singkat, dalam waktu 1 malam habis semuanya. Habis semuanya. Stres Nabi Ayub? Enggak stres. Itu stres kalau kita ya dapat musibah seperti itu. Nabi Ayub enggak, berteduh di bawah pohon. Kemudian apa yang beliau katakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan ini semua dan mengambilnya semuanya sekarang dari saya. Tidak ada masalah. Allah bebaskan saya dari tanggung jawab gitu. Apa cukup seperti itu? Enggak jamaah sekalian. Enggak cukup. Allah kemudian titipi penyakit lepra dalam tubuhnya, bau busuk yang sangat menyengat sehingga orang-orang terganggu. Masyarakat terganggu dengan keberadaannya, akhirnya beliau mengungsi hidup sendiri, menyendiri di tengah hutan. Istrinya tetap setia menemani ya. Istrinya tetap setia menemani, melayani gitu. Kalau yang tadinya jadi nyonya, sekarang jadi pembantu rumah tangga, membantu rumah tangga orang, kemudian dapat upahnya dibawa pulang ke rumah yang di tengah hutan itu, makan bersama semuanya. Berapa lama? 18 tahun. 18 tahun itu, kemudian istrinya ngomong, Mas, kalau bahasa kita ya, Mas, jenengan kan Nabi, doa Anda didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah agar Anda sembuh. Mintalah kepada Allah agar Anda sembuh saja. Kemudian kita bisa hidup normal di tengah masyarakat. Enggak hidup sebatang kara di tengah hutan macam begini, enggak. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, hitunglah berapa lama kita bahagia dulu. Berapa lama kita bahagia dulu? 20 tahun. Kita sengsara sekarang 18 tahun. Kata Nabi Ayub, masih kurang 2 tahun lagi. Masih kurang 2 tahun lagi katanya. Maksudnya kita tunggu sampai genap 20 tahun, nanti kita coba doa deh. Baik, setelah lunas 20 tahun, Nabi Ayub berdoa. Nabi Ayub berdoa, doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya kena masalah nih, saya kena musibah nih. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Maksudnya terserah Anda lah. Saya mau diapain gitu. Mau disembuhin alhamdulillah, mau dimatikan juga alhamdulillah. Terserah Allah Subhanahu wa taala gitu. Fastajabna lahu. Ya, ini jawaban dari Allah. Allah jawab, Allah kabulkan doanya. Fakashafna lahu ma bihi min dur. Kami sembuhkan sakitnya. Sakitnya sembuh.
Wa atainahu ahlahu, kami kembalikan anaknya. Kami kembalikan anaknya. Anaknya berapa tadi? 10. Dikembalikan. Mislahu. Mislahu apa? 2 kali lipat. Jadi kalau tadi mati anaknya 10, sekarang 2 kali lipat, 20 anaknya. Mahu semua harta kekayaannya Allah kembalikan 2 kali lipat. Ayatnya tadi apa? La in syakartum la azidannakum. Allah kalau syukur Allah tambah. Jadi ketika datang tadi musibah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah. Maka kemudian apa? Allah ganti 2 kali lipat. Ini ayatnya, kisah Nabi Ayub. Oh, itu kan Nabi. Kalau bukan Nabi, nggak bisa dong. Ada jemaah sekalian, kisah orang lain yang bukan Nabi, tapi beliau bisa mensejajarkan antara musibah dengan nikmat. Saya kisahkan kisah guru saya tentang seseorang yang berkunjung ke rumah sakit di Saudi, di Riyadh, ibu kota Saudi. Dia nengok orang sakit ini, bukan familinya, tapi dia nengok orang sakit. Kemudian dia ada di rumah sakit itu anak muda yang sakit juga. Tetapi yang membuat orang ini menarik adalah ketika ditanya oleh yang jenguk, saudara-saudara atau teman-temannya yang jenguk, bagaimana kabarmu? Orang ini, anak muda ini selalu menjawab dengan jawaban alhamdulillah nikmat. Padahal kondisinya stroke. Anak muda ini stroke, tapi ditanya bagaimana keadaanmu? Jawabannya alhamdulillah nikmat. Sampai orang ini guru kami yang menceritakan ini bingung itu. Ini nikmat yang mana yang disyukuri itu. Maka saking bingungnya guru kami itu bertanya kepada anak muda ini, wahai anak muda, dari tadi saya perhatikan jawabanmu selalu alhamdulillah nikmat. Nikmat yang mana yang kamu katakan alhamdulillah gitu. Kami melihat kondisimu stroke seperti ini. Maka anak muda itu menjawab, Tuan tahu nggak kenapa saya masuk rumah sakit ini? Nggak tahu. Baik, Tuan, saya masuk rumah sakit ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu karena kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang sangat dahsyat. Allah selamatkan saya dari kematian pada saat itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena pada saat kecelakaan itu, saya sedang mabuk. Dan hari-hari saya mabuk. Mabuk itu merupakan kebiasaan saya. Allah selamatkan saya dari kematian yang sedang mabuk, itu berarti Allah selamatkan saya dari su'ul khatimah. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi saya yang harus saya syukuri. Selamat dari su'ul khatimah. Yang pertama. Yang kedua adalah karena selama 3 tahun saya di sini, saya bisa tobat dari maksiat yang selama ini saya rutin lakukan. Apa kemaksiatan yang rutin dilakukan anak muda tadi ini? Mabuk, kecelakaan lalu lintas 3 tahun di rumah sakit, tobat, tidak pernah mabuk lagi. Saya bisa istirahat, saya bisa tobat dari maksiat yang selama ini saya lakukan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan alhamdulillah nikmat. Dan yang ketiga, wahai Tuhan, yang ketiga adalah karena di rumah sakit ini saya difasilitasi ada TV yang kemudian pihak rumah sakit memutar di TV ini murotal Al-Quran, bacaan Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, diulang, diputar terus. Saya dengarkan, saya tirukan, terus itu yang saya lakukan. Akhirnya sekarang saya sudah hafal 30 juz. Jadi 3 tahun di rumah sakit mendengarkan dan menirukan bacaan murotal Al-Quran,
posisi sekarang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sesuatu yang sangat luar biasa. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana orang itu bisa mensejajarkan antara nikmat dan musibah sama-sama disyukuri. Ini melahirkan kekuatan yang luar biasa, jadilah dia di atas standar. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu dengan nikmat Allah yang sudah ada, ini kita kembali kepada standar syukur. Dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan? Maksudnya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Yang pertama, yakini bahwa benar-benar bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada daya dan kekuatan dari kita. Allah memberikan kepada kita rizki, harta, kekayaan lah misalnya, itu bukan karena pintarnya kita jemaah sekalian. Bukan karena pintarnya kita. Jangan tertipu seperti Qorun. Qorun itu kaya raya luar biasa. Ketika ditanya, dari mana Anda dapatkan harta sebanyak ini Qorun? Qorun menjawab dengan sombong apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya tahu sebab-sebab mendapatkan rizki ini. Dengan menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tertipu. Allah memberikan kepada kita karunia sesuai dengan yang Allah mau. Seberapa itu kemauan Allah. Kapan itu juga kemauan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Baik. Yakini bahwa ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Kata para ulama, di antara fungsi dari alhamdulillah itu adalah dawamun ni'am, memperpanjang nikmat atau agar nikmat itu selalu nikmat gitu. Misalnya kita habis makan nih, apa yang kita ucapkan habis makan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan gitu. Supaya apa? Supaya kita besok makan lagi nikmat gitu. Makan nikmat. Ada kisah orang tua, nenek-nenek itu sudah sangat tua gitu, masih kuat makan sambal. Ketika ditanya resepnya apa? Dia katakan, karena saya habis makan, setiap kali habis makan sambal saya katakan alhamdulillah. Sehingga kemudian sampai nenek-nenek masih kuat makan sambal. Bayangkan zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah enggak kuat makan sambal. Apa? Karena dia tidak katakan alhamdulillah Allah titipkan mah kah, tipes kah, penyakit lambung kah, sehingga kemudian sambal sudah bukan menjadi nikmat tapi menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksaan gitu. Makan sambal jadi tersiksa. Ini gini. Bangun tidur, apa yang kita katakan bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Supaya apa? Supaya bangun tidur itu seger, nikmat, kuat gitu. Ada orang enggak ngucapin alhamdulillah habis bangun tidur itu. Maka kemudian tidur berikutnya Allah pelintir satu sarafnya leher, waduh, tengleng terus dia, enggak bisa tengok kanan, enggak bisa tengok kiri, tersiksa. Jadi kita ucapkan alhamdulillah supaya tidur kita menjadi nikmat, bangun tidur juga nikmat, seger gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang Allah mau, bukan semau kita. Ya. Jadi kita hidup itu jangan semau kita. Kita sudah berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup untuk Allah. Apa artinya hidup untuk Allah? Kesesuaian hidup dengan yang Allah mau, bukan semau sendiri. Kesesuaian hidup kesesuaian hidup sesuai dengan yang Allah mau, bukan semau kita sendiri. Artinya kita menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Hidup di muka bumi ini, ada rumah, ada kendaraan, apa saja, semua saja
itu hanya sekedar fasilitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Maka seluruh fasilitas yang Allah berikan kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Inilah bahasan kita tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu-pintu rizki dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa nikmat ini datang dari Allah, ucapkan alhamdulillah, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.